warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah Sangkala. Saya selaku guru SMK Negeri 2 Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan mengambil materi pengelasan sambungan sudut posisi 3F atau vertikal proses las SMAW. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah Sangkala. Saya selaku guru SMK Negeri 2 Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan mengambil materi pengelasan sambungan sudut posisi 3F atau vertikal proses las SMAW. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Gerak. Tinggal yang kanan, gerak. Gerak. Berserat di tempat, gerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Sehat. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pengelasan posisi 3F dengan memakai las SMAW. Jadi saya harap kalian serius untuk mengelas, ya. Tapi sebelum nanti kalian praktek, kalian menerima materi pengelasan dulu, berikut dengan keselamatan kerjanya. Oke, silakan masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ada yang bisa pimpin doa satu orang? Saya, Pak. Ya, silakan. Demikian praktek pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan masih doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sini kita mulai materi. Maka akan dulu, ya. Ada yang tidak hadir? Semua, ya. Adri, Dirba. Abdel, Hadir. Ahmad, Dirba. mana? Ini. Aldika, Hadir. Febriansa. Hadir. Oke, ya. Gimana kalian siap semua? Siap praktek? Ya. Oke, ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan pengelasan posisi 3F. Ya. Jadi sebelum kita melakukan pengelasan posisi 3F, kalian sebelumnya harus sudah menguasai posisi-posisi yang sebelumnya. Ya. Contoh posisi apa? 1F. Nah, 1F, 2F. Nah, coba tanya lagi kalian. Posisi 1F itu seperti apa? Apa bedanya F sama G? Jadi posisi F itu adalah sambungan sudut, ya.
Kalau G sambungan tumpul ya. Jadi kalian harus pahami itu. Ya. Posisi vertikal ada yang tahu? Ya, 3F. 3F ya. Jadi posisi pengalasannya dari bawah ke atas. Ya. Bisa juga dari atas ke bawah. Ya. Tapi kebanyakan yang diprosedurkan itu mengelasnya dari bawah ke atas. Ya. Nah, jadi tujuan kita untuk hari ini pemeliharaan kita ya, jadi mengelas 3F yang sesuai dengan WPS dan sesuai standar operasional ya. Kenapa kita harus ikuti SOP? Kenapa? Karena ada standarnya ya. Standar yang harus kita ikuti ya. Karena nantinya kalian pada saat kerja di perusahaan pasti kalian mengikuti yang namanya standar ya. Paham? Kalian pasti mengikuti namanya standar operasional, bukan asal kerja. Kalian kerja pasti memakai yang namanya gambar, ya. Jadi kita harus sesuai pekerjaan itu harus sesuai gambar, sesuai ukuran, kawat apa yang kalian pakai, ampernya berapa yang kalian pakai, ya. Ya, jadi kalian harus memotivasi diri ya. Kalian keluar pasti insya Allah bisa langsung kerja. Ada yang pengen kerja di perusahaan? Ada perusahaan saudaranya. Ada yang pengen kerja di perusahaan? Ada. Ada yang wira swasta? Ada. Ada. Yang wira swasta berapa orang? Angkat tangan. Nah, berarti nanti wira swasta. Mantap itu wira swasta. Istilahnya wira swasta itu kalian bisa membangun lapangan kerja buat orang lain. Ya. Begitupun yang kerja di perusahaan. Ya. Jadi di perusahaan itu, ya perlu kalian ingat, gajinya itu bisa 3 kali lipat dari UMK, UMR bisa 3 kali lipat. Ya. Jadi kalian perlu tahu, kalau basic, ada namanya basic ya. Basic itu apa? Gaji standar. Ya. Anggaplah gaji pokok. Tapi di situ ada yang namanya juga skill. Skill itu anggaplah per jamnya kamu dikasih 400 per jam lah ya, kali 8 berapa yang kamu dapat. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Makanya kalau welder pasti tinggi apanya? Tinggi gajinya. Jadi kalian harus semangat ya. Karena apa yang kalian lakukan di sini dan kalian laksanakan di sekolah, pasti kalian akan juga laksanakan di perusahaan. Jadi kalian harus punya yang namanya persiapan. Oke? Nah, bisa kalian lihat di sini ada linknya, bisa kalian pelajari. Ada link dan barcode. Bisa kalian buka materinya. Ya. Di sini ada link barcode menerapkan proses pengelasan SMAW ya. Nah, di sini lagi kebetulan materi kita hari ini pengelasan vertikal ya, 3E ya. Jadi sini ada link YouTube-nya, jadi ada barcode-nya. Ada barcode-nya bisa kalian lihat ya. Yang ketiga, ini resiko kecelakaan kerja pada pengelasan ya. Jadi yang namanya pekerjaan las itu harus selalu safety. Nah, karena emang yang namanya safety itu harus melekat di diri kita. Karena emang namanya welder pasti banyak risiko kerjanya. Ya. Setidaknya kalau kita memakai alat pelindung diri, setidaknya meminimalisir yang namanya kecelakaan kerja. Karena kalau kita ngelas pasti apa? Dingin apa panas? Panas. Bising apa hening? Bising. Nah, bising. Suara keringat kan? Bising. Itu. Kenapa kita memakai kaplas supaya tidak panas, ya. Tidak kena saplas. Ya. Di sini tadi ada ya.
Tapi sebelum itu, Bapak memberikan kalian KPD. Berikut ini Bapak kasih kalian ini tugas. Jadi nantinya pada saat selesai kelas kalian analisis cacat kelas kalian, ya. Penyebabnya apa? Kira-kira penyebabnya apa dan cara mengatasinya, ya. Jadi kalian analisis mendekati kalian. Jadi sini tulis nama, kelas, tanda tangan, ya. Karena Bapak nanti menilai. Di samping Bapak nilai dari hasil kerjanya, Bapak juga nilai dari caramu menganalisis seperti apa. Oke? Jadi Bapak buat ini, tangan dibagi. Ini, Bapak pilih juga, silakan dibagi. Baru Bapak lanjut materi sedikit lagi. Minta satu tapi. Jadi LKPD di sini kalian harus tulis nama, ya. Apa itu LKPD? Apa artinya LKPD? Apaan lagi? Kadang-kadang nggak lupa. Lembar kerja. Ya. Jadi kalian kerja itu pasti harus pakai pedoman, ya. Di sini ada kalian. Di sini ada gambar, ya. Ada gambar, ada prosesnya seperti apa, posisi platnya, ya. Ada sudut pengelasannya, kemiringannya ke bawah sudutnya, ya. Nah, jadi nanti kalian isilah yang ini. Berdasarkan gambar, bagaimana langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkahnya, ya. Jadi coba Anda berpikir lebih kritis, ya. Karena nantinya juga yang analisis itu Bapak presentasikan di depan, tapi per kelompok aja. Jadi sini ada berapa ini? 4 kelompok, ya. Jadi harus aktif, ya. Dan waktunya untuk pengelasan 5 menit, bisa enggak 5 menit? Paling lama? Coba. 5 menit, ya. Ada waktunya. Di situ nanti kalau selesai kelas, Anda apakan? Bersikat, ya, sikat, bagus. Habis itu dikumpul. Sudah dikumpul, yang sebelum dikumpul diapa? Supaya kalian ada identitas. Tulis namanya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ya, di sini bisa kalian lihat ayunannya. Jadi zigzag. Nah, perhatikan. Layar pertama, Anda tidak usah terlalu goyang kiri kanan, jauh, sedikit aja, ya. Kalau kalian orangnya gemetaran, sudah ketat, Anda sudah ketat sini, ada kan? Nah, kalau ada, manfaatkan getaran kalian itu olah. Ya. Nah, ini layar pertama. Kan, agak lebar ayunannya. Oke? Agak lebar ayunannya. Perhatikan lagi nih. Ini bisa di video ini bisa kalian lihat coba. Ini kan dia jalan, ya kan? Tapi kalian bisa tahan aja. Jadi dia bisa bersisik, ya. Perhatikan. Nah, ini layar kedua, ya. Layar kedua. Ayunan di layar kedua, layar pertama, layar kedua sama enggak? Tidak. Nah, tidak. Kalau layar pertama ayunannya kecil, layar kedua agak besar, ya. Karena mengikuti dari regulasi itu cara itu, ya. Layar ketiga. Kenapa seperti ini gigi-giginya? Karena dia tahan di yang kedua, pas kita
merasakan yang namanya amper. Kalau ketinggian ampernya bisa terjadi apa? Bolong. Kedua, dekat. Seperti apa dekat itu? Ya, ada karet di kawat juga harus bagus. Ya. Kalau kawat itu lembab, kira-kira apa yang akan terjadi? Kayak basah. Muncul apa? Biasa. Bintik atau sparter. Ya. Ini namanya sparter. Ini yang bintik-bintik. Ya. Kalau iron kalian seperti ini, pasti jadi seperti ini. Kalau kalian tahan di pinggir, pasti seperti ini jadinya, yang kayak tadi. Bisa kalian dan tadi video yang ini ayunannya begini, tapi tetap kalian tahan. Biasanya kalau jalur pertama, usahakan kalian speed aja. Speed itu lambat apa laju? Agak laju dikit. Karena kalau kalian lambat, otomatis dia tuh. Dan biasanya kalau di lapangan, pengalaman Bapak, kalau jalur pertama, apalagi besinya tebal, lotnya tebal, tidak apa-apa tinggi ampernya. Kalau tinggi amper, otomatis penetrasinya semakin dalam, ya. Jadi itu amper. Kalau tinggi amper, bawang besi tipis, ampernya tinggi apa? Rendah. Kalau tinggi, kalau tebal, tinggi, ya. Jadi penetrasinya itu agak ke dalam lagi kalau tinggi amper. Ya. Dan juga kalian harus mengerti yang namanya polaritas. Ya. Ada polaritas AC, ada DC. DC itu juga terbagi dua, ada DC NP, ada DC SP. Bisa dibalik. Kalau DC mesin DC bisa dibolak-balik ini, tergantung kebutuhan kita. Kalau mesin AC otomatis tidak bisa bolak-balik, karena walaupun kalian bolak-balik tetap sama hasilnya. Yang namanya kecelakaan itu bisa saja terjadi, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir. Kayak ada benda Anda. Jadi silakan isi LKPD-nya, ya. LKPD-nya yang ingin mengelas, baca-baca dulu langkah kerjanya seperti apa. Ada yang kurang dari siapa? Bapak nanti juga. Pakai apronnya. Pakai apron. Jadi kalian bisa lihat ini posisi 3M, ya, atau posisi vertikal, ya. Vertikal up, ya. Jadi ini kalian kawat itu posisinya dari benda kerja ini sekitar 15 derajat. Ya, jadi agak miring, jangan begini. Ya. Jadi agak miring. Dari sini 15 derajat, oke? Di sini 45. Nah, jadi ayunan kalian nanti kan habis taper kalian ya. Oke. Paham? Habis selesai itu pukul, bersihkan, lanjut ke layar kedua. Di situ lanjut ke layar ketiga. Tapi kalau rasanya sudah terlalu tebal, silakan kerja. Jadi untuk yang lain, ya kalian kerjakan dulu APD-nya, ya kerjakan dulu. Nanti kalau selesai ini bapak panggil, oke? Ya.
Ini dapur ini ya, jauh ini ya. Udah aku tinggal apa lagi nih? Suruh jalan mau. Ini bawa ke pertama. Oke. Kita ini. Tapi siap dulu. Usahakan ini jangan jauh ya. Jangan jauh. Ya ini jaraknya. Ya sama. Nanti gawat, pukul dulu, lalu Ya betul. Caranya dulu kan. Ya nanti ini kan cara pertama. Yang pas putus saya sudah dulu caranya. Seperti pun nanti nih yang kawat ketiga, ya. Dudukkan cairanmu baru kamu jalan. Jadi awalnya dari sini tahan, perhatikan caramu duduk di sini baru jalan. ya baru jalan. Oke? Ya Pak. Kalau sekarang tadi untuk take well, menguras, usahakan posisinya ini di sini. Jadi kawat itu bisa nyentuh di sini, gagang lasmu bisa kanas di sini, ya. Ya. Jadi ini majukan di sini, jadi enak. Waktu saya pasti kamu buang. Usahakan dimajukan, posisinya sudah tepat, tinggal pendudukan ini. Kalau kalian akan ke atas ini, oke?
tahan dulu sini yang pas sambungan. Lihat dulu cairannya, duduk, baru kamu jalan ke atas. Ya, coba. Tuh. Tapi harus bersih dulu, ini keraknya hilang dulu, baru kamu lagi cek, nyala, tahan, oke. Duduk cairan, perhatikan cairannya, baru kamu jalan ke atas, oke? Coba. Oke? Nah, jadi kalian sudah menyelesaikan penjelasan posisi 3F, ya. Dan mungkin kalian ada kendala pada saat penjelasan. Jadi minta tolong nanti kalian sampaikan ya kendala kalian pada saat mengelas, ya. Dan nanti diskusi kelompok, ya. Tapi ada kelompok, ada yang pribadi. Jadi kalian itu isi lembaran yang Bapak tadi kasih yang analisis. Jadi analisis cacat yang ada pada benda kerja kalian. Silakan ke atas. Bapak benda kerjanya. Silakan. Perkenalkan dulu dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini akan menganalisis cacat las. Jenis cacat las yang pertama itu undercut. Penyebabnya panjang busur las terlalu jauh. Posisi cara mengatasinya kecepatan las diturunkan. Dan yang kedua, posisi elektroda saya kurang tepat. Panjang busur cara mengatasinya panjang busur diperpendekkan atau tinggi 1,5 kali diameter elektroda. Ya. Dan penyebab lainnya travel speed, kecepatan las terlalu tinggi. Cara mengatasinya lebih sering berlatih untuk menggunakannya sesuai kemampuan. Yang kedua, overspetter, penyebab ampere terlalu tinggi. Cara mengatasinya harus diturunkan sesuai dengan rekomendasi. Dan penyebab jarak elektroda dengan base metal terlalu jauh. Cara mengatasinya panjang busur 1x5 diameter elektroda. Dan penyebab lainnya elektroda lembab. Cara mengatasinya elektroda dropen dengan handor, khususnya kawat las low hidrogen. Dan yang ketiga, porosity, penyebab busur las terlalu tinggi. Cara mengatasinya atur tinggi busur kurang lebih 1,5 kali diameter kawat las. Arus pengelasan terlalu rendah. Cara mengatasinya persiapan pengelasan yang benar, memastikan tidak ada kotoran dalam kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanya silakan. Yang tadi, Amjad. Silakan. Tanya Pak. Silakan. Mana cara mengatasi buat sepatu? Jadi teman kalian ini dia menanyakan bagaimana cara mengatasi obat Sparta. Cara mengatasinya itu harus diturunkan sesuai dengan rekomendasi. Dan juga panjang busur 1x5 diameter elektroda. Elektroda dropen dengan handler khususnya kawat las low hidrogen. Mana? Silakan. Oke. Jadi terima kasih buat kelompok pertama ya, kita beri aplaus temannya. Selanjutnya kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan
menjelaskan kesalahan dari kelompok saya. Kelompok saya mengalami 3 masalah. Yang ke-1, improve fusion. Penyebabnya karena posisi sudut kawat telah salah. Cara mengatasinya memperbaiki posisi sudut elektroda. 2, ampere terlalu rendah. Cara mengatasinya di ampere sesuai dengan BTS. Berkembang permukaan rambut dapat kotoran. Cara mengatasinya melakukan persiapan pengelasan yang benar, membersihkan semua kotoran. Nah, yang kedua adalah undercut. Arus pengelasan yang digunakan terlalu besar. Cara mengatasinya sesuaikan arus pengelasan. Kedua, variable speed atau kecepatan melas. Cara mengatasinya kecepatan las diturunkan. Ketiga, penyebabnya panjang busur las terlalu tinggi. Cara mengatasinya panjang busur diperpendek. Dan yang keempat, posisi elektroda kurang tepat. Cara mengatasinya sudut pemiringan 70-80 derajat, sesuaikan posisi. Nah, yang ketiga adalah over sparkle. Penyebabnya karena ampere terlalu tinggi. Cara mengatasinya harus diturunkan sesuai dengan rekomendasi. Penyebab kedua karena jarak elektroda dengan gas metal terlalu jauh. Cara mengatasinya karena unsur 1,5 dari diameter elektroda. Penyebab ketiga karena elektroda lembab. Elektroda harus diopen sesuai dengan input, khususnya kawat las low nitrogen. Itu saja. Ada yang ditanyakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus tangannya. Masih ada kandungan minyak di atas gelas itu, pasti hasilnya tidak optimal. Oke. Ya. Jadi Bapak sedikit merefleksi dari kegiatan kalian pada pagi hari ini, ya. Bisa saya katakan sudah maksimal, ya, dibanding pertemuan-pertemuan sebelumnya yang dulunya masih ada yang belum tahu nyetel ampere, belum ada yang paham, masih kurang yang paham yang namanya pengelasan yang bagus dengan menggunakan sudut seperti ini, ya. Tapi sekarang saya lihat sudah hampir semua tahu yang namanya sudut, ya. Sudah tahu juga habis ngelas cara membersihkan teraknya seperti apa. Kalau dulu asal sembrono saya lihat habis ngelas, habis putus kawatnya dimatikan lagi, tidak dibersihkan, langsung dihajar, ya, sampai bisa menimbulkan apa? Porosity karena tidak bersih dari udara kelas, ya. Jadi kalian perlu ingat, setiap habis mengelas harus dibersihkan, disikat, ya, disikat, baru lanjut ke layar kedua, pengelasan kedua. Kalau di layar pertama, pengelasan pertama tidak bersih, bawaannya pasti ada undercut. Ya, kalau ada undercut di layar pertama sampai layar kedua, layar ketiga muncul ada bolong-bolong. Jadi kalian paham itu. Jadi jangan asal saja. Karena kita maunya yang maksimal. Dan kalian usahakan bekerjalah sesuai SOP standar, ya. Kalau kalian nanti kerja di perusahaan, pasti kalian pakai yang namanya WPS. Ada pedoman petunjuk kerja, ya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, di situ ada benda kerjanya, ukurannya seperti apa, tebalnya seperti apa, panjang lebarnya, ya. Kawatnya seperti apa yang kalian pakai, posisinya gelasnya dari bawah atau dari atas, semua ada. WPS-nya, ya. WPS, jadi prosedur standarnya seperti apa, ya. Kalian paham itu? Ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Cara mengatasi supaya tadi terima kasih buat teman kalian, kalian sudah tahu
cara mengatasi supaya kawan kelas tidak lengket ya pada saat mengelas, perhatikan amper ya, ampernya seperti apa, dan kalian menggoreng seperti apa. Jadi sebelum kalian mengelas, apalagi kalian mengangkat tadi kawat yang belum hidrogen ya, usahakan kalian panaskan dulu. Panaskan, nyalakan sekitar 1 cm ya. Kalau kawat sudah kemakan pasti apa? Dingin apa panas? Panas. Itu kalau kawat kelasnya tidak diopen ya. Ya, yang diprosedurkan itu harus diopen sebelum digunakan. Jadi itu kawat sama kopannya memang sudah panas ya. Jadi harus dipanaskan dulu baru masuk di benda kerja kalian. Oke, jadi tadi sudah kalian melaksanakan pengelasan 3M ya. Jadi sudah ada dasar kalian, setidaknya sekali sudah pernah melaksanakan yang namanya pengelasan 3M. 1F sudah, ya kan? 2F sudah, 3F ya. Mudah-mudahan kedepannya besok kalau sudah kalian sudah merasa maksimal, nanti kita lanjut ke pengelasan 1F, 4F ya. Yang overhead ya. Dari overhead bisa kalian lanjut di 1 yang ke pusat. Begitu seterusnya. Jadi usahakan maksimal, jangan sampai kalian tertinggal ya di pembelajaran ya. Jangan sampai kalian tertinggal, terus kalau tertinggal pasti tidak kompeten. Gitu. Jadi usahakan kalian pernah melakukan. Kalian pernah melakukan. Mudah-mudahan kedepannya kalian jadi orang sukses. Jadi yang kalian ambil ini, ambil pengalaman, ya. Refleksikan ke diri kalian, bagaimana akibatnya, ya. Seperti itu. Oke? Ya, Bapak mudah-mudahan kalian sukses, ya. Jadi mungkin cukup sekian materi yang Bapak sampaikan di hari ini, dan begitu juga prakteknya. Ya, kalian laksanakan dengan maksimal. Ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Nah, jadi dulu kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, sama bisa berdoa. Yo, kita akan berani. Oke, silakan. Kita doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.